Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, jamaah salat subuh Masjid Taqwa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid salat subuh berjamaah, dan sekarang masih bisa melanjutkan dengan melakukan kajian ba'da subuh. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh ibadah kita di pagi ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wa hukma wa alhiqni bis salihin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nasihat Ibad. Semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, kita masih melanjutkan kajian kita kitab Nasihat Ibad. Yang terakhir kita sudah membicarakan makalah yang ke-10 dari bab rubai, yang merupakan pengantikan dari sahabat Ali radhiyallahu an yang menyatakan, man ishtaqa ilal jannati sara ilal khairat. Barang siapa yang rindu kepada surga, maka dia akan bersegera menuju kepada kebaikan. Wa man ashwaqa minan nari intaha 'anis syahwat. Barang siapa yang takut dengan neraka, maka dia akan menghentikan semua syahwatnya. Wa man tayaqqana bil mauti in hadamat 'alaihi ladzat. Barang siapa yang yakin akan kematian, maka akan runtuhlah ya, atau putuslah baginya semua kelezatan. Wa man arafat dunya hanat 'alaihi musibah. Barang siapa yang mengetahui dunia, maka kemudian terasa ringanlah baginya semua musibah, semua cobaan. 3 poin yang pertama sudah kita bahas. Pagi ini kita akan membahas poin yang keempat, dan insya Allah berarti dengan demikian makalah yang ke-10 akan selesai pagi ini. Langsung saja kita mulai bahas ya. Wa man arafat dunya. Barang siapa yang makrifat kepada dunia, mengetahui betul dunia. Nah, ini oleh Imam Nawawi diberi penjelasan ya. Mengetahui dunia itu dengan pengetahuan yang bagaimana ya. Bi annaha darul mihani wal kadurati. Ya. Memahami bahwa dunia itu sesungguhnya merupakan tempatnya ujian
al-mihan, ya, ujian, ya. Wal kadurat. Al-kadurat itu kalau di pesantren sering diterjemahkan dengan budak. Budak itu bahasa Indonesianya apa? Keruh, ya. Ya, tempat kekeruhan, tempat yang keruh, ya. Ya, saya kira insya Allah kita paham lah ya dengan ungkapan bahwa dunia itu adalah tempat ujian dan tempat yang penuh dengan kekeruhan gitu ya. Ya. Yang terkait dengan bahwa dunia itu memang tempatnya ujian itu saya kira banyak sekali itu ya. Pernyataan Allah dalam Al-Quran yang memang menjelaskan bahwa dunia itu ya isinya itu ujian ya. Ya. Dan ujian itu ya untuk menguji kita ya. Untuk menguji kita siapa yang kemudian dengan ujian itu betul-betul kemudian lulus gitu ya. Ya begitu. Karena ujian itu memang konsekuensinya lulus dan tidak lulus gitu ya. Ya. Misalnya ayat yang sering saya sampaikan gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Ya. Linabluwahum atau linabluwakum? Kadang-kadang linabluwahum betul ya, sudah betul ya. Sesungguhnya kami Allah menjadikan semua yang ada di muka bumi ini untuk di satu sisi untuk perhiasan memang ya. Perhiasan dunia ini sehingga dengan berbagai macam hal yang Allah ciptakan di dunia ini ya memang jadi perhiasan dunia. Tetapi itu untuk apa? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, untuk menguji mereka. Ya kita semua ini sesungguhnya. Siapa di antara kita yang kemudian yang terbaik amalnya? Ya. Ya. Lalu kemudian ada di surat Al-Mulk, surat yang tadi dibaca Pak Bisri di rakaat pertama tadi itu ya. Itu di ayat yang kedua kalau nggak salah itu ya. Apa ya? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalau ini pakai kum ya ini ya. Ya. Jadi Allah itu zat yang menciptakan kematian dan juga kehidupan. Itu juga sama, itu untuk menguji kita. Ya. Ya. Siapa di antara kita yang terbaik? Ya. Lalu mungkin ayat yang paling sering dibaca terkait dengan ujian ini ya, yang sering kita baca kalau kita mau mengantarkan jenazah itu ya. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiril mu'minin alladzina idza asabatuhum musibah qalu, lalu bersama-sama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kan selalu dibaca ayat itu ya. Ya. Dalam ayat itu Allah menyatakan bahwa Allah akan menguji kita ya. Bisyaibil khaufi, dengan apa? Dengan ketakutan ya, dengan kelaparan, wa naqsimil amwal, dengan kekurangan harta ya. Wal anfusi ya, dengan dikuranginya jiwa, kematian itu, wa thamarat, jadi dikurangi juga paceklik, buah-buahan ya. Tapi Allah kemudian memberikan pernyataan wa basyiris sabirin ya, dan bergembiralah ya,
orang-orang yang bisa sabar. Ya. Jadi fungsinya ujian, ya. Tapi kalau orang bisa sabar itu oleh Allah dinyatakan bergembira itu. Ya, berita gembira bagi orang yang sabar. Lah orang yang sabar itu apa? Ketika menerima ujian, dia bisa mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada saudaranya yang dipanggil Allah. Semua ini semua milik Allah memang kok ya. Wajar kalau semuanya kembali kepada Allah ya. Kita diuji pakai apa misalnya harta bendanya berkurang ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tidak hanya ketika ada kematian ya. Ya. Ya, pokoknya intinya ketika mendapatkan musibah itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Ya, jadi itu ujian semua sebenarnya itu ya. Jadi makanya dunia itu memang tempat ujian ya. Dan ternyata ujian itu juga tidak hanya keburukan ya, kebaikan itu juga ujian. Ya. Walanabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ya. Sungguh aku akan menguji kamu dengan berbagai macam musibah, tapi juga dengan kenikmatan juga. Ya. Dan kadang-kadang orang itu seringkali malah justru ketika diuji dengan musibah itu berhasil sadar kalau sedang diuji, tapi kalau diuji dengan kenikmatan itu kadang-kadang malah gagal malahan itu. Ya. Kadang-kadang gagal. Jadi orang itu kadang-kadang siap diuji dengan musibah, tapi malah nggak siap diuji dengan kenikmatan. Masalahnya kenikmatan itu bukan ujian, ya. Lalu dinikmati dengan seenaknya begitu saja, begitu ya. Ya begitu. Padahal itu ujian juga, ya begitu. Ya. Jadi jelaslah ya kita sendiri saya kira merasakan gitu ya bahwa dalam ujian dalam kehidupan di dunia kita ini memang betul isinya itu hanya ujian itu. Ya. Lalu kemudian dunia itu juga tempat tadi kekeruhan tadi itu ya. Ya. Jadi dunia ini kan mengisinya keruh saja ya. Ruwet saja itu ya. Dan semua orang menghadapi kerutan itu dengan kerutannya masing-masing gitu kan ya. 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 Pasti punya masalah, pasti punya tantangan ya. 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 Jadi meskipun ya tantangannya berbeda-beda, keruhnya berbeda-beda ya. Ya sing rakyat yang duwe masalah dhewe, sing pimpinannya duwe masalah dhewe ya toh. Sing murid yang duwe masalah, jangan dikira guru ndak punya masalah juga. Wis ruwet lho dunya intine itu keruh. Ya. Ya keruh itu berarti kan lawan dari jernih ya. Jadi tidak ada yang murni baik di dunia itu tidak ada ya, campur-campur tidak karu-karuan begitu ya. Ya, kebaikan dengan keburukan kadang-kadang campur ya. Ya kemudian ya tadi nikmat dan derita ya campur gitu ya, sok dapat nikmat sok dapat derita ya. Ya apa namanya kejujuran ya, tapi juga ada tipu daya ya. Wes pokoknya dunia begitu memang ya. Kok ning dunia kok kepengin apa jeneng wong ki jujur kabeh apik kabeh ya. Ya. Ya memang ya seperti itulah dunia itu memang gitu ya. Ya. Ada cinta tapi juga ada apa istilahnya nak cinta itu pengkhianatan ya toh dikhianati kadang-kadang ya. Wis dicintai tenan rumangsane ya cinta tenan jebule selingkuh. Wah wis pokoke dunia begitu itu memang ya. Kon golek sing betul-betul jernih, enak tok, apik tok, resik tok wis ora ono, ndak ada. Ya. Nah, ini ya kata Sayyidina Ali ini, kalau orang itu kok betul-betul memahami dunia ya, dengan pemahaman bahwa dunia itu memang seperti itu ya. Dunia itu memang panggonane ujian, tempatnya kekeruan ya. Ya. Apa kata Sayyidina Ali? Hanat alaihil musibah ya.
terasa ringan baginya semua musibah yang menimpa dia itu. Ya. Jadi kalau kita sudah paham bahwa dunia itu memang isinya ujian, isinya memang kekeruan seperti itu. Kalau kita mendapatkan musibah itu ringan gitu. Ya. Ya. Jadi istilahnya mungkin sudah siap mental begitu ya, sudah siap mental ya. Ya. Sebab kalau kita sudah siap mental itu kan biasanya kalau menghadapi cobaan ya ringan gitu. Nah, kalau yang dibayangkan sudah yang indah-indah lah semua ya. Dikiranya dunia itu penuh dengan keindahan ya. Ya. Wah, nah ketika datang musibah ya berat memang ya, berat. Nah ini Imam Nawawi memberikan penjelasan ya, yang dimaksud dengan hana ta'alaihi musibat itu ringan baginya menerima musibah itu ailanat alaihi syada'idin nazilah ya, maksudnya terasa ringan ya baginya asyada'id itu cobaan yang sungguh-sungguh sekalipun, yang berat sekalipun, ujian yang berat sekalipun yang turun kepadanya, yang menimpa dia, ya, dia tetap merasa ringan. Ya. Jadi kalau sudah tadi sadar betul bahwa yang namanya dunia itu isinya itu ya cobaan, isinya itu memang ya ruwet tadi itu, keruh tadi itu ya, itu ngadepi dunia itu enteng ya, ya. Ya bahwa harapan kita itu ya pasti harapan yang terbaik lah ya. Harapan kita itu harapan yang terbaik. Tidak ada orang kok mengharap yang buruk, tidak ada. Tapi harus siap ya, paham dengan kemungkinan adanya yang tidak baik itu ya, adanya keruwetan-keruwetan tadi itu ya. Ya. Jadi apa namanya ya? Orang harus membayangkan konsekuensi terburuk dari setiap keputusan apapun yang diambilnya itu, ya begitu. Nah, sehingga dengan demikian sekali lagi tadi semua musibah yang menimpa dia seberat apapun, ya, kata Imam Nawawi, karena kata asyada'id itu menunjukkan ujian yang berat, memang. Ya, ya seperti kata syadidul iqab itu kan ya ujian siksa yang amat berat ya. Ya ini jamak dari syadid asyadaid ya. Jadi ujian yang berat sekalipun itu terasa ringan ya. Ya. Nah, lebih-lebih kalau kita sebagai seorang yang beriman ya, itu kan diwajibkan untuk percaya kepada takdir ya, percaya kepada ketentuan Allah itu ya. Ya. Semua yang menimpa kita itu, apapun yang menimpa kita, baik itu kebaikan maupun keburukan, itu kan semuanya ketentuan Allah itu. Ya. Jadi ketika misalnya kita mendapatkan nikmat yang tadi ya, diuji dengan yang baik-baik tadi itu ya, al-khair tadi itu ya dari Allah. Tapi ketika ditimpa musibah yang berupa ujian, berupa musibah itu ya dari Allah. Ya. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak ada sesuatu pun yang menimpa kita kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuk kita. Ya. Loh, kalau kita sudah yakin seperti itu kan ya menjadi ringan tadi itu ya, menjadi ringan ya, menjadi ringan ya. Makanya Bapak dan Ibu-ibu ya, percaya takdir itu sebenarnya manfaatnya ya untuk diri kita sebenarnya ya. Ya. Jadi percaya takdir itu bukan berarti lalu kemudian kita harus kemudian pasrah total, itu enggak. Justru karena kita ini sudah ditentukan oleh Allah itu ya, maka kemudian kita ya
tadi itu implikasinya harus kemudian menerima apapun yang Allah tentukan untuk kita. Tetapi persoalannya ketentuan Allah yang ditetapkan untuk kita itu kan gaib sebenarnya, itu di masa depan, ya, di masa depan. Ya. Nah sehingga justru orang yang percaya kepada yang ditentukan Allah itu atau percaya pada takdir itu malah justru harusnya menjadi orang yang sangat antisipatif gitu ya. Orang yang justru akan berbuat yang terbaik ya. Supaya apa? Supaya dia menjemput ketentuan yang baik ya. Ya. Saya tidak tahu mengenai takdir saya itu apa, apakah begini atau begitu. Tapi Allah itu kan jelas memberikan tuntunan. Kalau begini akan begitu, kalau begini akan begitu, kan begitu. Nah sehingga bagaimanapun juga dengan rasionalitas yang Allah berikan kepada kita itu, kita bisa memilih itu, ya, pilihan-pilihan yang terbaik untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Ya. Ya. Menjada wajada, barang siapa yang sungguh-sungguh dia akan menemukan misalnya. Loh, itu kan sudah dalil itu, ya. Apalagi misalnya hal jazaa'ul ihsan illa ihsan, tidak ada kebaikan kecuali dibalas dengan kebaikan. Itu kan sudah rumus-rumus itu. Yang penting kita berbuat baik, yang penting kita sungguh-sungguh. Adapun nanti kok kemudian di belakang hari ketemunya kok tadi itu kebetulan kok tidak baik, ya itu kan baru kita ini ketentuan Allahnya seperti ini. Ya sudah, ya. Ya. Ujian sudah sungguh-sungguh belajar, sudah sungguh-sungguh mempersiapkan, ya. Orang lulus ya sudah memang ya jatahnya. Nah, ketika sudah tidak lulus itu baru kemudian bicara takdir lah ini. Jangan kok ujian kok nak lulus kan ya takdirin, arak lulus ya takdiri, terus ora gelem sinau lah ya salah itu. Ya. Sakit. Kita kan tidak tahu apakah sembuh atau berakhir dengan kematian, tidak tahu. Tapi perintahnya Allah kita untuk berobat. Ya. Nah, dia sudah berobat sungguh-sungguh kok kemudian Allah menentukan lain, takdir kan begitu ya. Ya. Sudah dibawa ke rumah sakit, berobat, dirawat dokter luar biasa, dioperasi macam-macam. Kok tetap wafat, ya takdirnya memang ya. Ya. Tapi jangan kok kemudian lalu sakit nunggu takdir, nak Gusti Allah maringi apa jenenge sembuh dhewe, nak dene kok mati ya wis pancen takdir mati ya, tidak begitu ya. Jadi sekali lagi ketentuan Allah itu pasti ya, karena memang Allah memang tadi itu kul la yusibana illa ma kataballahu lana tadi itu. Tapi sekali lagi apa-apa yang Allah tetapkan kepada kita itu kan sekali lagi di masa depan kita yang kita tidak tahu. Oleh karena itu justru orang yang yakin dengan takdir itu akan kemudian dia akan antisipatif melakukan apa yang terbaik yang bisa dilakukan dalam rangka masa depannya itu yang tidak diketahuinya itu. Karena Allah jelas sudah menunjukkan rambu-rambunya ya, kalau begini, kalau begitu itu sudah ada rambu-rambunya ya, sehingga ya kewajiban kita itu ya hanya mengikuti rambu-rambu Allah itu. Adapun hasilnya bagaimana itu urusan Allah ya. Jadi kalau orang kemudian percaya kepada takdir itu ya tadi itu ya ringan ketika kemudian menerima musibah itu ya. Dalam Al-Quran itu sebutkan likaila ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Jadi justru keyakinan kepada takdir itu, kepada ketentuan Allah tadi itu yang memang untuk menguji kita itu apa namanya? Kalau kita yakin betul itu merupakan ketentuan Allah itu ya apa namanya? Lalu ringan bagi kita. Ya, kalau misalnya kita itu kok ditimpa musibah, artinya kita itu luput dari apa yang kita inginkan ya. Keinginannya baik kok ternyata hasilnya buruk misalnya yang berupa musibah tadi itu.
ya itu kita tidak putus asa. Ya. Tidak putus asa karena bisa menerima ringan itu dari Allah. Tapi kalau kita mendapatkan kenikmatan, berhasil, ya, wala tafrahu bima atakum, kita juga tidak sombong. Ya. Nah orang yang tidak percaya takdir itu kan tidak begitu. Ya. Kalau ditimpa musibah sedikit ya mengeluh, putus asa, ya, seakan-akan tidak ada Allah di situ, ya. Tapi kalau ditimpa atau diberi kenikmatan, keberhasilan, kesuksesan, sombong, ya. Perasaannya itu bahwa keberhasilannya itu adalah karena dirinya sendiri. Padahal dia bisa mencapai kesuksesan itu tidak lain adalah semuanya karena anugerah Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena memang yang memberikan kesuksesan itu Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kan lemah sekali, ya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kita ini tidak punya kok ilmu apapun kecuali ilmu yang diberikan oleh Allah. Jangan rumangsa nek wis pinter iki rumangsane pinter-pinter karepe dhewe, ndak. Ya. Kita bisa pintar itu karena Allah yang memberikan ilmu. Ya. Kita bisa kaya ya karena Allah yang mengkayakan. Kita bisa punya kuasa ya karena Allah yang memberikan kita kekuasaan. Jangan kok kemudian lalu merasa itu akibat dari kepintaran kita sendiri, kemampuan kita sendiri, enggak. Ya. Nah kalau orang itu bisa berpikir seperti itu, bisa bersikap seperti itu, ya, bisa memahami dunia seperti itu Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyatakan, wah, mendapatkan musibah seberat apapun itu terasa ringan. Nah tapi ini memang teori ya. Dalam prakteknya itu ya memang, wah, orang tuh kalau ditimpa musibah itu memang ya berat ya. Jadi ya, tapi ya memang ya itu tadi, tapi mau tidak mau, wong masalahnya kalau sudah dapat musibah itu ya tidak mau kemudian kalau kita mengeluh juga kemudian musibahnya hilang ya enggak, wong sudah terlanjur ya sudah makanya menjadi dibuat ringan seperti itu ya, begitu disadari sepenuhnya itu ya. Nah jadi sekali lagi makanya tadi itu menarik ya kalau kita kembali pada misalnya ayat yang tadi menyatakan inna ja'alna ma'al ardi zinatan linabluwahum ayyuhum ahsanu amala tadi ya, bahwa yang namanya semua yang ada di muka bumi ini adalah merupakan ujian. Nah kalau ujian itu sebenarnya memang ya semua hal itu memang secara intrinsik, yang namanya musibah itu tidak kok selalu otomatis jelek, yang namanya nikmat tidak selalu otomatis baik, enggak ya. Ya, yang menjadikan baik dan tidak baik itu sikap kita di dalam menghadapinya itu. Ditimpa musibah sekalipun kalau kita sabar itu baik ya. Nah kalau diberi nikmat kita harus bersyukur ya. Makanya saya sudah berkali-kali ini mengulang-ulang ceramah ini ya terkait dengan sabar dan syukur itu. Itulah mengapa ya seorang mukmin itu lalu Allah disebut sebagai orang yang mengagumkan, orang yang terbaik itu ya, karena sikapnya ini ya. Kata Nabi ajaban li amril mukmin ya. Orang mukmin itu mengagumkan katanya. Kalau dia ditimpa musibah sabar, kalau diberi nikmat bersyukur itu. Semuanya baik jadinya bagi mereka itu. Ya. Nah, mudah-mudahan ya kita semua ini termasuk orang-orang yang sabar ketika mendapatkan musibah dan bisa bersyukur ketika mendapatkan nikmat ya. Nah, Imam Ali memberikan kiat ya, sekali lagi ini kan kiat ya, kiat menghadapi musibah itu piye bisa iso menjadi ringan itu. Ternyata kita diminta untuk betul-betul paham tentang hakikat dunia tadi yang penuh dengan ujian dan penuh dengan kekeruhan dan keruwetan tadi itu. Ya dengan begitu insya Allah sekali lagi kalau kita mendapatkan musibah itu menjadi terasa ringan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.